masa depan. Dengan apa? Nenekmu sakit. Tante Kathleen bilang, biasanya orang tua akan lebih mengingat orang yang lebih sering menjaga mereka. Maksud mama, warisan. Dokter, bagaimana keadaan mama saya, Dok? Kami sudah melakukan pemeriksaan lengkap. Namun, kanker Ibu Sari sudah menyebar di seluruh tubuhnya. Berapa lama, Dok? Kami tidak bisa memastikan. Mungkin umur Ibu Sari hanya tunggu beberapa bulan lagi. Terus nanti rumahnya gimana dong? Aku cariin kamu dari tadi. Kamu masih kepikiran soal itu ya? Lucu ya. Orang-orang bilang kalau kita kerja keras, masa depan bakal lebih baik. Ternyata nggak selalu. Terus, kamu mau apa sekarang? Aku dengar kamu mau tinggal sama nenek. Kalau aku yang merawat dia, kemudian besar, rumah itu jatuh ke aku. Kamu serius? Rumah itu besar, tanahnya juga mahal. Kalau dijual, aku bisa mulai hidupku dari situ. Niel, kamu itu bicara soal nenekmu loh. Aku tahu, Kamu bicara seolah-olah dia cuma investasi. aku ini cuma realistis. Realistis? Atau serakah? Ini soal masa depan. Sekarang, aku gak punya pilihan lain lagi. Siapa? Nek, aku Niel. Niel, tumben sekali kamu datang kemari. Masuklah. Ngapain berdiri di situ? Hehe. Iya, Nek. Mama kamu tidak ikut. Enggak. Aku saja. Ada perlu apa kamu datang jauh-jauh kemari? Aku mau tinggal di sini sebentar. Tinggal di sini. Iya. Kalau Nenek tidak keberatan, aku bisa bantu-bantu di rumah. Rumah ini sudah lama sepi. Kalau kamu tinggal di sini, Nenek malah senang. Aduh, kaki Nenek udah tua ini. Masih sakit ya, Nek? Sedikit. Kalau ada yang mijit begini, jadi lumayan enak. Nek, itu apa? Tabungan Nenek. Itu receh semua. Walaupun receh, dia tetap makin banyak. Dulu, cucu-cucu Nenek, mereka selalu minta jajan. Makanya, Nenek simpan ini. Buat apa? Supaya, kalau cucu-cucu Nenek ingin minta sesuatu, Nenek bisa kasih ini. Dokter bilang apa? Nenek, Nenek kan sudah tua. Jangan bohong. mereka bilang waktu Nenek sudah nggak lama lagi. Kalau begitu, kita gunakan sisa waktunya dengan sebaik-baik mungkin.
Aku cuma mau bilang, itu rumah harus jelas nanti ya ke depannya gimana. Ini belum waktunya bahas itu. Justru itu harus dibahas sekarang, nanti malah jadi masalah. Kapan lagi? Rumah itu satu-satunya berharga bagi ibu. Masih ada ibu juga yang berharga, Win. Kami cuma nggak mau aja kalau nanti ada yang merasa paling berhak. Maksud tante apa? Kamu tinggal di rumah ibu kan sekarang? Iya, terus? Kamu tuh pengangguran kan? Yang sekarang harus kamu lakuin itu cari kerja, bukan malah tinggal di sini. Aku tuh cuma bantu jaga nenek. Bantu jaga atau alasan lain? Kathleen, cukup. Aku cuma ngomong jujur ya. Lagian tiba-tiba banget sih dia sering main ke rumah ibu. Kalian pikir aku tinggal di sini cuma karena rumah ini? Selama ini siapa yang datang ke rumah nenek? Siapa yang menemani dia makan? Siapa yang bantu dia jalan? Kalian semua sibuk. Dan sekarang tiba-tiba soal rumah yang kalian khawatir. Aku sebenarnya juga kepikiran soal ini. Terakhir kali aku ke rumahnya, dia kelihatan sangat capek. Dia juga bilang rumahnya sekarang sepi. Kalau Neil tinggal di sana, setidaknya ada yang temani dia. Audrey! Aku hanya bilang apa yang aku lihat, Ma. Menurutku, yang penting sekarang nenek tidak sendirian. Tetep aja dong, rumah tuh jelas gimana ke depannya. Iya, jangan sampai nanti ini jadi masalah loh. Jadi dari tadi yang kalian pikirkan cuma rumah itu aja. Nenek masih hidup. Kalau kalian lebih takut kehilangan rumah itu, aku lebih takut kehilangan nenek. Kamu belum tidur nih, Yang? Belum, Nek. Kamu sekarang jadi rajin sekali ya, Nia. Dulu waktu kamu masih kecil, kamu paling susah disuruh bantu. Haha. Iya. Tapi kamu sekarang sering di sini. Kenapa kamu tiba-tiba ingin tinggal bersama nenek? Nek, kalau aku jujur, nenek marah tidak? Nenek sudah terlalu tua untuk marah. Waktu aku pertama datang ke sini, aku sebenarnya bukan datang karena nenek. Aku datang karena rumah ini. Aku pikir kalau aku tinggal di sini bantu jaga nenek, mungkin rumah ini bisa jadi milikku. Aku tahu itu kedengarannya buruk. Tapi sekarang aku malah takut pulang. Kenapa? Karena kalau suatu hari aku pulang dan rumah ini kosong, artinya nenek sudah tidak ada lagi. Niel, orang bisa datang dengan alasan apapun. Yang penting, kamu memilih untuk tetap tinggal. Iya, Nek. Duduk lebih dekat. Kamu tahu, waktu mama kamu masih kecil, nenek selalu takut jika mereka pergi jauh. Tapi ternyata yang pergi duluan malah nenek. Nek, jangan bilang begitu, Nek. Niel, janji satu hal sama nenek. Jangan kejar uang sampai lupa orang yang menunggu kamu pulang.
Aku tidak peduli rumah itu lagi, Nek. Aku cuma mau nenek sembuh. Aduh. Nenek tidak akan pergi selama kamu tidak merasa kesepian. Aku sayang nenek. Nenek juga. Nek. 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 Bangun, Nek. Bangun. Niel, saya Randy, tetangga dekat nenek kamu. Beliau sudah selalu bercerita tentang kamu kepada saya. Tentang apa? Tentang cucunya yang sudah tinggal bersama dia. Rumahnya tidak sepi lagi katanya sekarang. Setiap pagi, dia suka duduk di teras. Setiap saya lewat, dia selalu bilang, Niel masih tidur, tadi malam bantu saya beres-beres. Dia bangga sekali dengan kamu. Padahal aku datang bukan karena nenek, tapi saya datang cuma karena rumah itu. Mungkin, tapi yang dia lihat bagaimana cara cucunya memilih untuk menemani dia di hari-hari terakhirnya. Dia sudah sangat senang. Itu sudah lebih dari cukup. Nek, waktu pertama aku datang ke rumahmu, Aku bahkan menghitung harga tanahmu. Aku pikir kalau aku dapat rumah itu, aku menang. Tapi sekarang rumah itu kosong dan aku baru sadar yang aku dapat dari nenek bukan rumah, bukan uang, tapi cara nenek menunggu aku pulang. Ternyata yang pergi justru orang yang paling tulus mencintaiku. Nek, kalau aku bisa kembali ke hari pertama, aku akan datang untuk memeluk nenek lebih lama. Niel, nenek tahu kenapa kamu datang. Tapi nenek juga tahu kamu berubah. Kalau suatu hari hidup terasa berat, ingatlah kamu pernah membuat nenek sangat bahagia.